Ini adalah gadis yang tidak dihormati oleh seluruh sekolah. Setelah satu malam menjadi terkenal, bahkan merampok teman yang sama meja yang sangat tampan, Rura merasa semua orang di dalam mobil memandangnya. Begitu baru cium, ternyata hand cream di tas sekolahnya sudah dibuka. Itu sebabnya seluruh mobil dipenuhi dengan wewangian. Ya ampun, semuanya tumpah. Aku harus pergi ke sekolah besok. Rura dan teman-teman dekatnya juga memeriksa daftar kelas. Ketika melihat 3 orang masih belajar bersama, sekelompok teman dekat begitu bersemangat sehingga anggota tubuh mereka mengayun-ayun. Tapi Yona pergi ke kelas sains sendirian. Besoknya, pada jam 7 3 orang datang ke kelas dan mengambil tempat duduk mereka. Tetapi ketika Rura kembali, dia menemukan seorang pirang yang tampan. Melihatnya memegang buaya kecil, Rura lagi marah dan ingin berkelahi. Mungkin sakit, ada apa? Siapa yang membiarkanmu tidur di pakaian orang lain? Dan ini tempat dudukku. Dan ini boneka beruang aku. Iya kan? Karena menggunakan lengan untuk menopang kepala, tangan akan mati rasa. Melihat pria di depan matanya bingung, Rura tidak tahu harus bagaimana. Ingatkan dia bisa duduk dengan tim putra. Tapi dia sangat suka berteman di meja dengan Rura. Tidak peduli seberapa antusias tim putra itu. Dia juga tidak peduli. Aku duduk di sini. Apanya? Sepertinya dia masih ingin mendapatkan boneka buaya itu. Rura langsung memukul lengannya di tangannya. Tapi tiba-tiba menjatuhkan tas makanan ringan di atas kepala. Ternyata ada lubang di bawah ruang kelas, menuju ke kelas atas. Aku tidak tahu saat itu. Semester baru memiliki lubang ini lagi. Tidak berharap itu menjadi sangat serius. Saat pemilihan ketua kelas, Marin memilih Rura. Awalnya karakter tersembunyi seperti Rura, namun didukung oleh semua kelas. Juga karena temperamen luar biasa daripada orang, bahwa semua orang memilihnya. Aura baru ketua kelas yang baru lagi tidak buruk. Tolong lebih memperhatikan Yona di masa depan. Bukan aku, bukan. Rura memberitahu Yona. Yona bilang itu keren jadi ketua kelas. Baru saja mendapat poin tambahan dan bergabung dengan OSIS. Jadi mereka berdua bisa kuliah di universitas yang sama di masa depan. Mendengarkan Universitas Seoul, Rura sangat khawatir. Tapi temannya berdua masih terobsesi dengan makanan sekolah. Rura mengoleskan krim tangan. Siyu sedang tidur dan bangun ketika dia mencium baunya. Lihat Rura dengan bingung. Rura mengira dia ingin menggunakannya juga. Ambil beberapa dan taruh di hidungnya. Saat ini hidungnya penuh dengan aroma bunga. Baru selesai bermain, Rura tertawa. Wajah Siyu penuh kesenangan. Terlihat sangat konyol. Rura adalah ketua kelas untuk pertama kalinya. Baru tahu betapa sulitnya itu. Hal-hal besar dan kecil di kelas semuanya datang kepadanya. Seperti seorang pengasuh. Kamu tahu di mana kertas tisu itu? Ini sudah bertugas. Perwakilan kelas meminjamkan aku buku latihan. Aku harus melakukan pekerjaan rumah kamu kan? Tapi hal yang paling membuat Rura sakit kepala adalah kebisingan dari kelas di atas. Karena ada lubang di langit-langit, sehingga suara melewati sana. Kelompok siswa tidak tahan lagi, meminta Rura untuk mengajar kelas atas. Tuh benar, mari kita bernegosiasi. Ketika dia ganas naik, melihat segala sesuatu di dalam. Ini gila, ini berantakan. Tetapi ketika perwakilan kelas keluar, Rura terpesona oleh ketampanannya. Bahkan kemarahan barusan telah hilang. Dengan lembut mengatakan kelas mereka agak berisik. Aku ketua kelas dari kelas bawah. Karena suara di sini terlalu keras. Bisa kalian mengecilkan suara kalian kan? Kelasku agak kasar. Lain kali akan lebih diperhatikan. Terima kasih. Ketua kelas yang tampan dan baik hati membuat Rura jatuh cinta pada pandangan pertama. Semua orang di kelas atas akan lebih memperhatikan. Kita tidak perlu khawatir lagi.
Tetapi ketika dia dengan senang hati kembali ke kelas, ketika seluruh kelas mendukung, kebisingan dari lantai atas mulai muncul lagi. Rara tidak tahan lagi. Ketua kelas, ketua kelas, ketua kelas. Atau mungkin kelas atas lebih tidak berbudaya dari yang aku kira. Ketika uang 10.000 won jatuh dari langit-langit. Kamu mengambilnya, gadis ini mengambilnya. Merancang rencana tadi malam. Dia meminta semua orang untuk memegang sapu dan menyapu rumah. Bungkus dengan kertas tisu. Mulai menusuk langit-langit. Para siswa di kelas atas menjadi gila. Minta perwakilan kelas untuk mengajari mereka. Tapi Rura bukanlah gadis lemah seperti dulu. Sebagai ketua kelas, dia harus melindungi teman sekelasnya. Jangan menyerah pada kecantikan lawan. Kamu yang menggodaku dulu. Hyewon menyuruhnya untuk tidak terlalu kekanak-kanakan. Mereka tidak akan menyerah. Kalimat ini membuat marah Rura. Awalnya karena kebisingan di atas. Dia datang untuk bernegosiasi. Lalu apa yang dia katakan? Bagaimana kalian lakukan? Kenapa itu? Jelas aku mengatakan kepada mereka untuk lebih berhati-hati. Oke, aku tahu. Rura menatapnya dengan provokatif. Hyewon juga sangat kesal. Kedua kelas kemudian memulai perang. Melompat ke atas. Bawah kemudian menyodok. Mengakibatkan suara keras, yang menyebabkan perhatian guru. 2 orang dipanggil ke ruang guru. Apa yang kalian lakukan untuk membuat keributan seperti itu? Rura langsung mengakui kesalahannya. Uga mengeluarkan bukti bahwa kebisingan latar belakang muncul lebih dulu. Itu sangat tidak bisa tahan lagi. Jadi bisakah kamu memaafkanku kali ini? Aku tidak akan seperti itu lagi. Aku yang salah. Lihat tatapan menyedihkan itu. Membuat guru merasa sangat setuju. Tidak peduli apa yang Hyewon coba buktikan. Lalu sang guru memperlakukan Rura seperti anak perempuan yang harus dilindungi. Kamu ahu betapa jujurnya Rura. Ya, sangat sopan. Juga, pembersihan sangat rajin. Hyewon melihat seberapa cepat Rura berbalik. Dia tidak tahu harus bagaimana. Kalian tidak bisa sadari kan? Hyewon mengejek Rura. Sepertinya contoh yang baik dari seorang manajer. Rura mengaitkan jari-jarinya. Memperingatkan Hyewon. Pergi saja. Jangan menyinggung perasaannya. Jika tidak ingin menanganinya. Rura sedang mencuci tangannya. Hye menantang Rura lagi. Tidak tahan lagi. Tampan seperti setan sekolah dasar. Sungguh hal yang remeh. Sungguh hal yang remeh. Siswa kelas 1. Ya! Jadi maafkanku ya. Jika aku mendengar anjing menggonggong, aku tidak akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Kamu mendengar berita tentang perkelahian 2 perwakilan kelas. Sekelompok teman sekelas bergegas ke sana. Berubah menjadi berantakan. Apa? Bukankah kamu yang menyemprotkan air terlebih dahulu kan? Iya. Aku juga memukul wanita, jadi jangan bercanda. Berani menarik rambutku? Jangan ditarik. Siyu dengan tercengang menghela nafas satu kalimat. Cuaca hari ini indah. Pikir masalahnya selesai. Tanpa diduga keesokan harinya. Di lantai atas menjatuhkan tumpukan sampah lagi. Awalnya sampah, lalu sandal. Siyu juga tertabrak. Dan mengejek mereka karena menganggur di masa depan. Rura hanya bisa bertahan. Kembali ke kamar lagi. Melihat teman sekelas jatuh ke tanah. Ternyata lantai atas mengambil 5.000 sebagai umpan. Teman sekelas yang ingin meraih hasil dan jatuh. Mereka mengambil kesempatan untuk mengambil foto dan mencetaknya. Maaf, semua orang ditertawakan hanya karena aku. Rura masih belum bisa mengetahuinya. Bagian atas kembali turun 10.000 won. Kali ini 10.000 won. Cepat dan dapatkan atau akan jatuh. Tidak bisa menahannya lagi.
Jadi saya menyiapkan kursi untuk mendapatkan momentum dan bersiap untuk melompat. Angkat tangan dan dapatkan 10.000 won. Hyewon hanya perlu mengirim seseorang untuk mengklaim dana kelas. Diakui mereka bercanda kali ini. Jika seseorang jatuh karena kalian menjatuhkan uang sebagai umpan dan kemudian memotretnya, itu lelucon kan? Kalian menganggapnya sebagai kesenangan. Untuk seseorang yang tertawa dan mengatakan itu kekerasan. Hyewon melihat foto itu dan menundukkan kepalanya. Semua orang melakukan hal yang sama. Itu tidak akan terjadi lagi setelah ini. Aku janji. Rura melihat sikap ikhlas itu dan mengembalikan dana kelas. Para siswa saat ini semuanya sangat berbakti kepada Rura. Siyu membuat gambar satir tentang dirinya. Hati-hati menggambar lebih banyak jenggot. Bahkan melukisnya beberapa bunga. Hyewon kembali dan memperingatkan kelas untuk tidak melakukannya lagi. Yona pergi ke pangkalan rahasia yang dia janjikan sebelumnya. Melihat kalian menyiapkan makanan ringan untuknya. Sangat hangat. Jadi dia juga menyiapkan kejutan untuknya. Ketika sekelompok teman dekat membuka pintu. Bingung karena makanan ringan, buah-buahan dan peralatan tersedia. Merupakan berkah memiliki sahabat yang kaya. Yona tahu kalau krim Rura rusak. Jadi menyiapkan botol baru untuknya. Ada suara di luar pintu. Rura pikir itu Yona. Jadi ingin pelukan. Tak disangka, orang yang membuka pintu itu adalah Siyu. Tapi tidak tepat waktunya. Bau yang sangat enak.